Ya langsung saja kita mulai diskusi, obrolannya sudah cukup hangat ya kita bawa ini ke on air. Meskipun gitu membahas yang berbeda ya tadi. Ya, hangat berapa berat turun badan gitu. Nanti kita Kita bahas. tinggalkan urusan Bayu Andrianto, kita urusan bangsa dan negara nih Bang. Ini sudah hadir di studio Pak Indonesia Pagi, sudah ada Bang Ali Botar Ngabalin, tenaga ahli utama kepresiden. Selamat pagi ya Bangku. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bayu, Ayah, udah Ferry. Nah, udah Ferry, jumpa lagi kita ada Pak Ferry Amsari, pakar hukum tata negara. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, dan juga sudah terhubung melalui sambungan Zoom ada Bu Titi Anggraini, anggota Dewan Penasihat Perludem. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Maria, Mas Bayu, Bang Ngabalin, dan juga sahabat saya dari Amsari. Assalamualaikum. Mbak Titi lagi di luar kota Bang, nggak bisa hadir. Memang udah jadi dijadwalkan kita online aja. Oke, saya langsung ke Bang Ngabalin, kangen untuk diskusi langsung dengan saya nampaknya. Nah, itu dia. Kita nggak jumpa, jadi lebih hangat gitu. kita mau bahas soal cawe-cawe, jadi Oke. reuni dulu ya, nggak Ya, apa-apa. nggak apa-apa. Bang, soal cawe-cawe sekali lagi ya, statement dari Pak Presiden kemarin depan Pemret Media Massa. Cawe-cawe Pilpres 2024, kemudian menyebutkan tidak akan netral. Meskipun dalam sebutan konteks positif gitu kan, tapi kan masyarakat juga melihatnya cawe-cawe sejauh apa sih nantinya akan cawe-cawe, dan kemudian kenapa harus menyampaikan itu gitu Bang, Pak Presiden? Apa ya, ini hampir dengan 2003 ini lebih kurang hampir 6 tahun di istana ya. Kita orang Papua, orang Buton, Sulawesi Tenggara jauh. Kata cawe-cawe ini memang hanya orang Jawa yang bisa pakai. Orang Jawa yang bisa pakai ini kalimat. Cawe-cawe ini kita baru dengar mantap ini setelah berita ini. Campur gitu ya Bang? Iya, jadi apa ya, mungkin pengertian mereka, pandangan terjemahannya seperti yang dijelaskan oleh Presiden. Kita sendiri mendengar cawe-cawe itu kayak agak ngeri-ngeri sedap begitu. Jadi saya mau bilang bahwa mari kita terjemahkan dalam pengertian yang lebih soft, pengertian yang lebih adem, lebih pengertian yang lebih bagus. Kalau saya baca di Kamus Bahasa Indonesia, karena saya mesti buka kamus, apa ini cawe-cawe? Ada ini? Bang itu Bang? Ada. Oke. Ada dalam cawe-cawe. Ternyata umpama seperti ikut serta atau bersama-sama melengkapi dan lain-lain. Saya dalam beberapa pertemuan, termasuk ketika kita membicarakan waktu itu mengenai bagaimana teman-teman komisioner, kemudian KPU, ada kalimat yang berulang-ulang Presiden ingatkan kami itu, moga-moga kita harapkan agar pemilu 2024 itu jangan lagi seperti pemilu-pemilu kemarin 2019. Itu benar-benar kayak terpecah belah. Jadi baik kawan-kawan alumni, kawan-kawan sekolah, keluarga, berantakan. Itulah kemarin 2 poin, karena saya ada di situ, 2 poin salah satunya nih. Bisa nggak ya nanti kita coba bicarakan lebih soft agar materi-materi kampanye, upaya-upaya penyerangan sampai pada tanggal 14 Februari itu betul-betul bisa kita jaga. Karena pesan Presiden waktu itu 13 tahun ke depan akan datang itu setelah beliau itu kita akan menyongsong masa yang lebih bagus. Kita harapkan nanti teman-teman atau siapapun yang nanti akan terpilih itu lebih enak Republik kita. Jadi itu yang saya maksudkan begini, Ayah, Uda, dan Bayu. Mari kita tarik itu makna-makna yang lebih enak, lebih soft, supaya karena kosakata kita bahasa Indonesia itu memang butuh pengayaan. Jadi Bang, bahasa cawe-cawe ditarik ke bahasa Indonesia ya. Seperti itulah. Oke, kalau kita soal cawe-cawe dulu ya, itu kita cari maknanya gitu, mungkin bisa berbeda. Tapi ketika statement Pak Presiden bilang tidak akan netral. Apa itu? Tidak akan netral gitu dalam Pilpres. Itu kan mungkin juga bisa membuat pandangan orang jadi berbeda sebagai kepala negara gitu. Artinya bukan seperti yang Bang Ngabalin sampaikan tadi, Bang. Mungkin kalau bisa supaya saya, Uda, dan kita semua atau bahkan pendengar tidak salah menerjemahkan, boleh kita ikuti pernyataan depan dan keluar kalimat itu serta pernyataan akhir. Supaya kita tidak potong dalam pernyataan itu sehingga bisa saja orang punya persepsi yang berbeda. Termasuk Bayu, saya, mungkin Uda, Ayah, dan para Tidak netral yang dimaksud Pak Jokowi apa Bang Ngabalin? Tidak netral yang dimaksud Pak Jokowi apa? Tidak, justru harus pemilu itu berhasil
salah satu yang beliau tekankan itu adalah semua institusi negara, lembaga negara. Ingat gak beliau menyebutkan polisi, TNI dan Polri harus benar-benar netral dan menjaga situasi. Jangan ikut. Kalau istilahnya apa? Jangan ikut-ikut lah gitu. Jadi kita lihat dari sisi terminologi, kita lihat dari sisi etimologi, kemudian pengertian untuk kepentingan pemilu 2024. Kita tarik yang lebih ringan-ringan sedikit gitu. Itu bahasa kita lah. Ini kita juga tampilkan pernyataan Presiden Joko Widodo pada saat bertemu dengan sejumlah pemimpin media untuk bisa keluar kita cuma. Ini tadi saya ada beberapa bilang, pernyataan itu kan Bang. Itu yang kemudian kita ingin tanyakan. Nanti kita akan lanjutkan usai jeda ya. Saat lagi bersama dengan Iya, sebelum memulai diskusi nih Bang, kita coba bacakan terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada saat pertemuan bersama dengan sejumlah media. Kita tampilkan di layar kaca Anda pemirsa. Pak Jokowi menyampaikan, demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe. Tentu saja dalam arti yang positif. Tapi tidak sampai di sana Bang, ada lanjutannya. Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi. Kita sekarang ada di middle income. Nah, untuk keluar dari middle income menjadi negara maju itu perolehan pendapatannya harus diatur. Untuk bisa keluar kita sudah 13 tahun, sudah sangat tergantung pada calon presiden di masa yang akan datang. Karena itulah saya cawe-cawe di sana Bang. Jadi memang mempersiapkan calon pemimpin untuk masa depan pilihan Presiden Joko Widodo. Begitukah maknanya? Iya, paling terpenting dari semua yang kita bahas. Saya ingat sekali pada waktu Komisioner KPU kemudian mempersiapkan pembahasan tentang jadwal dan lain-lain. Salah satu yang Presiden tekankan itu, ingat, kalau sampai keamanan kita tidak bagus, maka kita akan menghasilkan dari pemilu yang hasilnya tidak bagus. Karena itu saya harus menyampaikan kepada saudara-saudara, karena penyelenggaranya KPU. Kami, ya, beliau menunjuk dirinya bahwa pemerintah mempersiapkan stabilitas keamanannya dengan baik dan lain-lain sebagainya. Saya kira mari kita tarik pengertian itu supaya ya pagi hari ini di Papua sudah siang, di Kendari jam 8. Di Padang sama juga ya, Rana Minang. Tetapi maksud saya biar rakyat juga bisa mendengarkan ini dengan baik, sehingga diskusi kita di ruang publik yang seakan-akan mau runtuh dengan kata-kata cawe-cawe ini bisa dimaknai dengan baik. Adem kalau dengar Bang Ngabalin pagi hari ini. Jadi untuk stabilitas negara dengan cukup positif, memang harus cawe-cawe Bang Ferry. Bang Ngabalin spesialis membuat kalimat positif dari pernyataan presiden yang negatif. Jadi kalau dilihat ini kan tidak berdiri sendiri. Ini ada rangkaian. Sebelum pernyataan cawe-cawe ini, presiden sudah menunjukkan keberpihakannya. Bawa Pak Ganjar dalam pesawat negara, jalan-jalan ke Solo dan segala macam. Lalu tiba-tiba mengeluarkan pernyataan bahwa saya akan cawe-cawe. Ada diksi baru, cawe-cawe positif. Nah, yang cawe-cawe positif ini nggak ada di KBBI Bang. Nggak ada cawe-cawe yang artinya mau membantu ikut campur untuk menolong seseorang. Oleh karena ini pernyataan presiden bagi saya agak kontradiktif dengan pernyataan bahwa ini akan tidak ikut campur dan segala macam. Sebab kalau dilihat rangkaian itu ada yang tidak sehat dalam demokrasi kita. Presiden bagaimanapun adalah Presiden Republik Indonesia. Dia harus menunjukkan sifat kenegarawanan. Biasanya dalam sistem presidensial, kalau sudah mau selesai, Presiden akan lebih ke tengah, lebih memperlihatkan netralitasnya. Jadi Presiden mau dikatakanlah ya, secara sosial akan diangkat menjadi guru bangsa, negarawan, untuk malah menyelesaikan berbagai keributan. Tapi sekarang Presiden mau menunjukkan bahwa kalau saya membacanya besok akan terjadi perperangan politik luar biasa. Saya yang ikut campur, saya akan terlibat langsung. Padahal kalau diperhatikan konteks ketentuan Undang-Undang Pemilu pasal 281 ayat 2 Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 2017, kalau presiden mau ikut mengkampanyekan seorang calon dalam pemilu, maka wajib dia harus cuti di luar tanggungan negara. Tapi dalam hal ini kapan Pak Jokowi mengamanyakan? Nah itu, ini kan menyatakan Ganjar kemarin
Ya, mengundangnya mengedepankan soal pilihan partai politiknya. Jadi kampanye itu Mbak Aya tidak hanya program visi misi, citra diri pun kampanye. Jadi presiden duduk sebelah Ganjar, tapi tidak mau duduk sebelah Anies atau Pak Prabowo, itu sudah kampanye. Yang tidak kampanye duduk di antara ketiganya. Yang menunjukkan netralitas itu, dia harus merangkul tiga-tiganya. Bolehkah presiden berpihak? Boleh, Bang. Iya. Sebagai orang politik, sebagai orang partai boleh berpihak. Tetapi tidak boleh presiden cawe-cawe ikut membantu, apalagi sebagai presiden yang menggunakan fasilitas negara dan kewenangannya. Jadi kalau dilihat ya cara presiden mendukung salah satu calon, itu kelihatan menggunakan fasilitas dan kewenangan negara. Contoh yang pesawat kemarin ya, begitu jalan-jalan dalam program dengan Pak Prabowo dan Pak Ganjar, nunjuk-nunjuk padi begitu ya. Padahal itu dalam rangka menjalankan kewenangan negara. Presiden harus hati-hati, jangan sikap dan tindakannya menunjukkan keberpihakan. Kalau enggak, cuti di luar tanggungan negara. Mau nggak presiden tidak menggunakan lagi kewenangannya, fasilitasnya, demi mendukung orang? Kan berat negara kalau presiden ikut cawe-cawe dan cuti di luar tanggungan negara. Dan itu udah termasuk kategori cawe-cawe kata Bang Ferry. Iya, bagi saya kalau presiden sudah menyatakan seperti ini, ada indikasi yang buruk sekali. Biasanya kalimat berikutnya itu untuk menetralisir kalimat sebelumnya. Cawe-cawe positif. Karena kita tahu semua cawe-cawe itu bakal negatif. Mau dibedakin itu cawe-cawe jadi positif. Nah ini bagi saya tidak sehat. Mau 1000 orang ngabalin pun memperbaiki pilihan kalimat presiden, di tahun politik nih orang akan menyangka ini ada sesuatu yang tidak sehat. Jadi janganlah dibebankan Bang Ngabalin ini untuk membenahi sesuatu yang terpeleset seperti itu dalam ketatanegaraan. Bisa sedikit? Membenahi nggak? Bukan. Makanya tadi saya bilang, kata cawe-cawe ini yang hanya bisa dimengerti itu orang Jawa. Kalau kita tarik dalam Tapi kan sudah jadi kamus besar bahasa Indonesia. Makanya tadi, kalau ditarik ke dalam kamus besar bahasa Indonesia, maka saya mau bilang bahwa tanggung jawab negara, kapasitas presiden sebagai kepala negara, tanggung jawab stabilitas keamanan dan seterusnya adalah status presiden sebagai kepala pemerintahan. Dalam posisi inilah, mari kita rapikan ini maknanya, kita rapikan pengertiannya supaya jangan terlalu jauh. Kita bangun satu persepsi atau mungkin orang bisa membuat opini dan itu menjadi ada di grassroots dalam pengertian. Makanya kita sudah tangkap Bang, tapi bagaimana tadi pernyataan dari Mas Ferry bahwa mengapa kemudian hanya 1 atau 2 nama saja? Ketidaknetralannya ini cukup nampak jelas. Tidak pernah duduk dengan Pak Erlangga di pesawat RI. Oh tidak. Menjelang kan harus kan yang lebih seksi yang bagaimana? Saya pernah sama-sama bagaimana? Yang lebih seksi itu kan kalau Prabowo, Ganjar. Tapi orang lupa. Pak Anies nggak seksi? Pak Erlangga nggak seksi? Bukan, Pak tunggu. Saya seksi itu saya lihat. Kalau Erlangga kan calon presiden Partai Golkar, Menko. Artinya apa? Yang terus diberitakan menjadi algoritmanya itu yang tadi disebut udah Ferry. Jadi itu yang selalu menjadi berita. Orang nggak tahu kalau ada kekuatan besar ini. Kalau kayak Erlangga, Golkar dengan kekuatan besarnya. Dia pelan tapi pasti. Hati-hati loh. Makanya saya hati-hati loh Bang Ferry. Jadi tidak butuh bersama presiden di pesawat RI ya. Iya, karena kekuatannya besar. Karena Pak basis Ganjar yang algoritmanya umpama begini, karena basis Golkar itu kan dia berjalan di dasar. Dia punya grassroots yang nyata, tapi itu yang orang tidak beritakan. PDIP nggak punya itu. Saya tidak bicarakan itu ya. Nggak, kalau Golkar oke. Tapi soal 2 lagi tadi algoritma apa? Algoritma Prabowo dan algoritma Ganjar Pranowo. Itu kalau misalnya umpama nih, kalau presiden berkunjung ke Jawa Tengah, masa sih presiden nggak jalan bareng-bareng gubernur Jawa Tengah? Iya kan? Atau dalam sidang kabinet kemudian ratas memberikan kewenangan kepada Menteri Pertahanan. Masa sih Menteri Pertahanan tidak ikut, Menteri Pertanian tidak ikut? Disitulah saya bilang, mari kita tarik maknanya yang lebih bagus agar kita juga berbaik sangka. Satu. Yang kedua, ini belum pemilu ini, belum kampanye. Belum kampanye. Sudah di tahapan pemilu kita. Tahapan iya. Tapi Tahapan dia belum kampanyenya masuk belum. dalam regulasi yang mengatur apakah orang boleh berkumpul, kemudian orang belum. Mas Belanda masih jauh, ayah. Jadi mari kita pelan-pelan supaya
ademnya lebih enak. Pagi-pagi agak Oke, kita pelan-pelan lah biar ada Mbak Titi. Apakah Anda memaknai cawe-cawe positif ini dengan cukup jelas dari penjelasan Bang Abalin tadi? Atau mungkin Anda juga sepakat dengan Bang Ferry bahwa ini sudah tidak sehat? Ya, Bang Ngabalin itu terlihat sekali ya untuk memperhalus atau kemudian ini agak kurang confident seperti biasanya nih Bang Ngabalin. Karena kita sering satu forum ya. Kalau biasanya tuh Bang Ngabalin itu langsung ngegas gitu. Tapi untuk kali ini diksinya coba dicari yang manis, yang positif gitu. Jadi memang terlihat bahwa ada sesuatu yang ingin diluruskan karena ada persoalan terkait dengan pernyataan tersebut yang bisa berdampak pada proses pemilu jangka panjang. Karena mengapa? Kita ini jangan lupa masih berada di tengah situasi terpolarisasi. Jadi kait-mengkait dengan situasi politik sangat mungkin dilakukan. Apalagi misalnya proses kontestasi di 2024 mungkin saja melibatkan aktor-aktor yang sama dengan pemilu sebelumnya. Nah, yang bahayanya tuh begini. Kalau itu dihubung-hubungkan dengan otoritas presiden yang berpengaruh juga terhadap penyelenggaraan pemilu. Presiden itu membentuk tim sel KPU Bawaslu. Lalu KPU Bawaslu melaporkan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemilu secara periodik kepada presiden. Kemudian juga penganggaran pemilu dari presiden. Nah, yang bahaya kalau ini dikapitalisasi secara politik, dihubung-hubungkan dengan politik kepemiluan. Apakah itu politik anggaran, politik penyelenggara pemilu, lalu kemudian dihubungkan dengan perlakuan yang adil setara dalam proses kompetisi. Ini yang kemudian saya kira Presiden memang harus hati-hati begitu. Karena proses kita masih panjang, bahkan nanti akan ada perselisihan hasil pemilu yang kalau kita belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya, netralitas birokrasi, netralitas pemerintah itu selalu menjadi materi yang dihubungkan dengan misalnya praktik yang mempengaruhi proses pemilu yang berintegritas. Jadi lebih baik saya setuju ya, karena memang posisi presiden itu berimplikasi pada banyak sektor, pada posisi-posisi yang harus dijaga netralitasnya di pemilu, termasuk penyelenggara, birokrasi, penegak hukum, maka hal-hal yang bisa menimbulkan politisasi, memperkeruh polarisasi di masyarakat, itu dijauhkan begitu. Kenapa sih kita sekarang tidak fokus pada satu, politik gagasan dan program? Ajak masyarakat kita itu mencermati partai-partai yang sudah jadi peserta pemilu sejak 2022, bulan Desember, tapi sekarang gaung kita justru kepada kebanyakan kontroversi begitu. Nah ini nih Bang Ngabalin, saya kira sulit kalau untuk tidak membawa ini pada hal-hal yang sifatnya politis ya. Karena memang situasi masyarakat kita sekarang sangat terpolitisasi menuju 2024. Dan posisi presiden itu posisi yang bukan hanya dia membawahi aktor-aktor negara yang harus dijaga netralitasnya, tetapi juga sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, perlu diyakinkan nih bahwa birokrasi negara kita itu betul-betul akan netral. Tidak akan ada misalnya birokrasi yang demi negara yang stabilitas income-nya terjaga dipaksa juga harus cawe-cawe. Ini bagi saya sih yang tidak konstruktif dari situasi hari ini adalah perdebatannya justru bisa melemahkan elemen-elemen lain yang ditarik-tarik dan dihubung-hubungkan dengan peran presiden terkait dengan keberadaan mereka. Nah itu yang harus dicegah begitu kira-kira Mbak Maria dan Mas Bayu. Ya. Mbak Titi, kalau saya lihat kok nampaknya Anda memiliki kekhawatiran Pak Presiden ini sebagai yang seharusnya menjadi contoh bagi pejabat publik di bawahnya begitu ya. Nanti ini bisa menjadi pembenaran bagi kepala daerah lain mungkin misalnya di bawahnya untuk bisa melakukan hal yang sama. Bisa tidak netral, bisa cawe-cawe. Begitu kan Mbak Titi? Ditahan dulu jawabannya nanti sejeda ya Mbak ya. Saat lagi untuk Anda. Ya, kita lanjutkan diskusi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mbak Titi, menyambung pertanyaan saya tadi, betul tidak sih, mungkin tidak sih begitu ya, dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi saat ini memang akan cawe-cawe dalam hal positif memang, tapi dinyatakan tidak netral untuk memberikan keberlanjutan dari program kerja saat ini. Akankah ini mungkin bisa menjadi pembenaran juga bagi kepala daerah lain di bawahnya untuk cawe-cawe juga begitu? Dan mungkin akan mengubah konfigurasi Pilpres 2024 ini Mbak Titi?
Ya, yang masalahnya adalah cawe-cawe itu bisa tidak tunggal tafsirnya. Karena Bang Ali pun kan akhirnya membuat tafsir dalam pandangan yang tadi ya, konstruktif menurut Bang Ali. Yang berbahaya adalah kalau cawe-cawe itu diimplementasikan atau ditafsirkan dengan kepentingan yang berbeda begitu. Terutama jangan lupa Mbak Maria, 2024 kita juga akan ada pilkada. Jadi nanti bisa saja kepala daerah 508 kabupaten kota, 37 provinsi itu menyatakan saya harus cawe-cawe karena saya harus menjaga legacy saya di daerah yang sudah saya bangun sedemikian rupa. Nah, cawe-cawe itu yang bahaya kalau dimaknai secara belok oleh birokrasi. Birokrasi merasa juga harus ambil peran dan kemudian ini kita boleh bicara situasi terburuk ya karena kita ingin jangan sampai kemudian mencegah itu terjadi. Kita ingin mencegah itu terjadi. Yang bahaya adalah kalau itu juga dimaknai oleh mereka yang berada di bawah struktur, misalnya birokrasi dan lain sebagainya, untuk ajakan melakukan sesuatu. Nah, ketika itu dimaknai sebagai ajakan untuk melakukan sesuatu, konteksnya yang tidak terang benderang, bisa ditafsirkan dalam banyak ragam dan pendekatan, itu yang bisa memicu kecurigaan. Kita akan terus hadir dengan 2024 yang penuh kecurigaan bahwa birokrasi bisa saja tidak netral, penegak hukum bisa saja tidak netral, penyelenggara pemilu bisa saja tidak netral, dan ini karena ada elemen cawe-cawe yang tidak kemudian berhubungan betul dengan proses pemilu misalnya, dalam upaya mewujudkan pemilu yang betul-betul berkeadilan tadi. Jadi jangan buka ruang-ruang yang tadi ya, membuka ruang perdebatan, membuka ruang untuk menjadi interpretasi baru dan justru akan memperburuk situasi masyarakat kita yang sebenarnya belum terlalu pulih dari polarisasi. Jadi biasakan membahasakan sesuatu yang memang mendorong persatuan. Karena kan Bang Abalin selalu bilang di mana-mana lawan politik identitas, lawan polarisasi, lawan disinformasi, hoax dan lain sebagainya. Untuk mewujudkan itu satu saja, diksi-diksi pemerintah itu harus tegas, harus jelas, harus berpihak kepada kompetisi yang adil, kompetisi yang betul-betul mengedepankan kesetaraan begitu. Nah, ini yang saya kira betul-betul harus kita pastikan, apalagi presiden kita kan aktor politik. Dia adalah bagian dari salah satu partai politik. Jadi bukan juga dia berdiri dalam ruang kosong individu yang bebas dari kepentingan. Nah, di masyarakat tafsir itu udah beredar kemana-mana begitu ya. Apalagi misalnya buruknya nanti dihubungkan dengan petugas partai lah, inilah, itulah. Nah, itu yang tidak boleh terjadi. Oke, Mbak Titi, saya langsung ke Bang Abalin. Nah, ada kekhawatiran tadi yang jadi sampaikan. gini. Ini kan terkait, sebetulnya saya jujur bilang, ini materi kalau kita ikut perkuliahannya 6 SKS loh. Serius dalam komunikasi ini politik. kita persingkat Bang, jadi maka itu saya bilang begini, kan dua yang dipakai. Kalau orang berbicara tentang mengkapitalisasikan pangkat dan jabatannya, turunannya adalah menjadi wali kota, gubernur, bupati. Tapi kan jelas pesannya kan, message dari presiden itu jelas. Menjelaskan tentang lembaga-lembaga negara, lembaga pemerintah, TNI, Polri. Kalau turunan ke bawahnya, ya cawe-cawe. Saya lagi-lagi ingin mengatakan bahwa 4-5 hari ini baru saya mengulang ini kalimat ini. Sebutan cawe-cawe aja lidahku belum terlalu pas. Sebagai anak Kiai ya, saya agak susah menyebutkan ini kalimat ini. Orang Buton itu susah menyebutkan ini. Meskipun kita di Kendari itu selalu dua-dua. Itu sebabnya saya bilang, kalau kita orang-orang pandai, orang-orang sekolahan, orang-orang pintar, udah Ferry yang ahli hukum tata negara. Saya ada sedikit sekolah, tapi sekolahnya sekolah IAIN. Komunikasinya ada. Tetapi yang mau saya bilang, kenapa kita tidak menarik makna-makna yang positifnya, makna-makna yang bisa menjembatani pesan ini kepada publik, agar publik itu mengerti. Nggak usah kita menggunakan kalimat atau tadi istilah diksi-diksi yang justru nanti tidak mengerti. Bang, kita jangan kita cawe-cawe dengan ikut campur. Kalau misalnya makna positif apa yang sampaikan tadi gitu. Abang tadi kan bilang bahwa pemilihan diserahkan ke KPU karena itu lembaga yang menyelenggarakan pemilu. Ya, itu tapi undang-undang. Ya, presiden kan membentuk timnya KPU, Bawaslu. Politik anggaran juga di presiden. Nah, bro, saya kasih tahu Anda dan Ayah ya. Di Republik ini, adakah yang bisa kita sembunyikan rahasia? Di Republik kita hari ini,
Adakah pejabat negara atau penyelenggara negara atau penyelenggara pemilu itu yang bisa sembunyi-sembunyi? Nggak ada. Bang. Semua telanjang, transparan, brother. Itu Rafael Alun kalau ketahuan Mario Dandi juga nggak ketahuan. Artinya Bang. apa? Artinya ada kan yang bisa Artinya mari kita bicara terbuka dengan baik, seraya memberikan pembelajaran kepada rakyat ini bahwa apapun yang kita curigai tidak akan pernah mungkin bisa terjadi. Berkali-kali kan Presiden bilang, dalam posisi seperti ini kita butuh agar pemilu ini sukses dengan baik sehingga TNI dan Polri, beliau tekankan itu. Tidak akan mungkin turun ke bawah orang bisa menggunakan pernyataan Presiden itu. Udah jadi gatal mau masalah. komentar. Manis betul Bang Ngabalin itu, tapi faktanya yang ngomong ini bukan kepala desa, bukan kepala pimpinan. dusun. Ini orang nomor 1 baik di segi pemerintahan maupun negara, presiden gitu ya. Punya bawahan 34 kementerian, Jaksa Agung, Kapolda, Kapolri, Panglima TNI dan seluruhnya dari pusat hingga daerah. Kalau dia sudah menyatakan mau ikut campur dengan kalimat cawe-cawe positif itu, semua ini bakal ikut. Masa presiden datang ke satu daerah kampanyekan calon presiden tertentu, ini semua tidak ikut? Nggak hanya kampanye, kode saja udah ditangkap. Iya, pas pampres itu kan akan kemana-mana itu. Fasilitas negara semua ikut. Kan aneh kalau presiden tidak menyadari dampak yang dia bicarakan. Sehingga membuat Bang Ngabalin itu membuatnya jadi manis, jadi kesulitan. Bagi saya sekarang pemilu. Kalau presiden mau cawe-cawe kan bahaya sekali. Ya. Meskipun tidak ada undang-undang dilanggar, tidak mengotori demokrasi Bagi dan saya lain-lain. ada undang-undang yang dilanggar. Pasal 7A ya, misalnya presiden itu harusnya tidak melanggar dengan perbuatan yang dianggap celah. Ini celah? Bagi saya celah. Seorang presiden yang menggunakan kalimat yang terlalu tajam bahwa saya demi calon pimpinan RI ke depan untuk melanjutkan pembangunan harus cawe-cawe. Kasar sekali menunjukkan keberpihakannya. Makanya saya bilang di pasal 281 presiden kalau memang mau cawe-cawe juga harus cuti di luar tanggungan negara. Kalau tidak presiden melanggar undang-undang, melanggar adab berpolitik yang menurut saya tidak patut ya orang yang akan masuk ke fase negarawan, guru bangsa mencoba menunjukkan sikap ketakutan. Kenapa saya sebut ketakutan? Kalaulah Ganjar itu betul-betul calon presiden potensial dan Pak Prabowo, mestinya tidak perlu melarang presiden kalau perlu. Pak, nggak usahlah cawe-cawe, kami tidak butuh Bapak, kami masih sanggup. Ini ada kesan, ini sudah tidak sanggup, sehingga butuh bantuan orang nomor 1 untuk mengubah keadaan pemilu. Urusan keberpihakan yang Bang Ferry sampaikan memang soal pada capres ya? Iya. Mengerucutnya pada capres? Yes. Tidak ada lain kan, situasinya, keadaan yang kita lihat ini mengarah kepada capres tertentu, sikap-sikap tertentu, dan ketakutan, ya, kekalahan bagi calon yang dia dukung. Bagi saya seorang presiden, siapapun calon presiden ke depan adalah penerusnya. Dia harus menunjukkan sikap dan tradisi ketatanegaraan yang baik, agar penerusnya juga akan mengikuti apa-apa yang dianggap positif oleh publik. Sebagai penerusnya haruskah memiliki visi misi yang sama dengan sebelumnya? Ya, kan kita ada aturan bernegara ya. Secara umum, secara jamak, kita punya program pembangunan nasional yang mau tidak mau harus diikuti. Nggak perlu takut presiden berikutnya, siapapun kalau bukan bagian dari Presiden Jokowi, pasti akan meneruskan pembangunan. Ini bahasa-bahasa pembangunan ini harus diteruskan adalah ketakutan saja. Coba mau bilang bahwa presiden siapapun dia bisa berubah nih program-program saya. Padahal nggak mungkin. Jadi jangan khawatir, yang ditakutkan presiden sebenarnya ada ruang politik yang menunjukkan ya suasana akan berbeda. Rezim berpotensi diganti. Jadi perlu nih saya harus turun langsung, kalau enggak kita nanti kalah. Betul, ketakutan Bang Ngabalin padahal tidak terlalu mikirkan Kan, itu juga Mbak ya, karena dia sudah pasti terpilih di Buton. Di Sulawesi Tenggara. Oh, ya, Kalau udah Ferry, kemudian Mbak Titi,
ini kan dari luar memandang gesturnya Jokowi, Nah, kita butuh cara orang dalam, ngomong Bang. Jokowi. Ya. Karena itulah The power saya of bilang orang dalam ya. sudah cukup dewasa saya dalam usia 57 tahun ini, sangat dewasa, matang saya dalam berpolitik dan mengerti gestur dalam ilmu komunikasi yang saya pelajari. Nggak ada rasa takut bagi Jokowi itu. Udah selesai. Kawan ini udah selesai. Tapi dalam kenapa harus cawe-cawe? Nah, itulah pengertian cawe-cawe yang ada pada Uda yang latar belakang orang Padang seperti saya, orang Menurut Papua kamus tentu bahasa. akan berbeda. Kita udah bahas Bang tadi Bang. Saya Ya. perlu bilang itu ulang-ulang karena cawe-cawe ini kemarin saya searching itu sudah hampir berapa ratus juta deh gitu. Karena itulah maka mari kita sekali lagi saya mau bilang bahwa bagi Jokowi yang penting pemilu ini bisa berjalan dengan baik, situasinya aman dan tidak ada satu orang pun termasuk lembaga Bang, negara untuk bisa main-main di sana. Kenapa Pak Presiden tidak cawe-cawe ketika ada pelanggaran etik di KPU? Yang bagi Dalam saya hal- dalam hal misalnya soal kasus keberpihakan dengan partai tertentu. Ketua KPU terbukti loh di Ya, DKPP itu kan dua hal. membawa ketua partai jalan-jalan. Saya sudah Ya. pernah ngomong di TV One, dua hal. Kenapa Pak Jokowi tidak ikut campur soal dikuranginya keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilu agar pemilu jauh lebih baik, lebih netral? Ya. Kenapa Pak Presiden tidak cawe-cawe untuk urusan proses pemilihan penyelenggara pemilu di daerah yang syarat dengan keberpihakan? Ada tiga hal yang saya sempat. Kenapa Presiden Jokowi tidak cawe-cawe soal urusan pengadaan barang dan jasa di KPU yang membeli kendaraan besar seperti mau perang, padahal itu bukan kewenangan KPU? Kenapa Presiden tidak cawe-cawe ke pelatihan penyelenggara KPU yang ala militer, yang itu bukan urusan dan kewenangannya? Ya, Terlalu kenapa banyak. Kenapa Presiden tidak cawe-cawe Dalam urusan lain. dalam Oke. urusan yang sebenarnya Ya, penting? Oke. Saya mau bilang ada tiga hal. Hal yang pertama ketika bicara tentang KPU, pernah Presiden mengeluarkan pernyataan ketika terkait dengan KPU dan semua orang bicara masih belum cukup ya, Jokowi masih mau bicara tentang KPU, lembaga independen yang diatur dalam undang-undang. Kami bicarakan itu. Karena Presiden mau cawe-cawe melanggar keindependenan KPU. Di kantor staf Presiden, arahan Pak Muldoko bilang, oke, coba dibuatlah diseminasi informasinya dan komunikasi. Pak Muldoko memberikan rekomendasi untuk biarlah KPU akan menyelesaikan Sendiri. perkaranya. Yang kedua, ketika pembahasan mengenai proses hukum KPU dengan partai tertentu, kemudian kami juga memberikan rekomendasi untuk, karena ini proses hukumnya sedang berjalan di mahkamah, biarlah pemerintah dan eksekutif tidak ikut dalam membicarakan ini. Hal-hal lain yang tadi dibicarakan oleh Uda ini, saya kira Republik ini punya instrumen negara yang luar biasa yang bisa menyelesaikan tidak semua perkara. Sama Presiden dengan harus ikut di dalamnya kan? Sama dengan urusan pemilu presiden. Kenapa harus cawe-cawe untuk Ganjar? Kan sudah ada mekanismenya. Ya, kalau kita lihat mekanismenya, maka mari kita lihat jadwal pemilunya. Kalau mungkin 3 bulan pelaksanaan kampanye, kemudian ada dalam Jadwal pelanggaran pemilu itu, Bang sudah berjalan, Oke. tahapan sudah berlangsung. Bagian kampanye memang belum, tapi bagian yang lain sudah jalan dan Presiden terlibat ketika bagian itu sudah berjalan. Ya, jadi itulah yang saya berulang-ulang juga kami katakan. Kalau hari ini Presiden kemudian berjalan sama Zulhas di Lampung, atau jalan dengan Pak Erik, atau mungkin jalan dengan kemarin di NTT sana, berjalan dengan Sandiaga Uno. Kenapa itu kita tidak bicarakan? Atau kenapa itu tidak menjadi sorotan? Dibicarakan. Tidak sedahsyat ketika berjalan dengan Karena ada Prabowo dan lain. pernyataan terbuka, saya mau cawe-cawe. Disitulah yang saya bilang, kita menggunakan opini yang kita ada dalam Ya. pandangan kita, kemudian persepsi itu kita ingin supaya publik juga samakan, sehingga tidak bisa kita paksakan. Singkat publik Mbak dengan Titi, singkat. pandangan. Mbak Titi udah senyum-senyum dari tadi, silakan Mbak. Ya, Bang Abalin, karena tidak semua orang itu adalah orang dalam. Kalau Abang ini kan ordal ya tadi, yang tahu gestur, tahu semuanya, maka bicaralah dalam ruang publik yang tidak akan dibaca dengan tafsir berbeda oleh publik kita. Kalau saya itu penting bahwa pemilu itu kan ini ya ikut sedikit slogannya KPU. Pemilu pemersatu bangsa begitu. Nah, supaya masyarakat kita sekarang betul-betul bergerak kepada program, gagasan, ide, visi, misi, betul-betul mencermati partainya Bang Abalin ini apa sih?
dia benderanya apa, soalnya HP-nya kuning kan begitu. Nah, tapi kalau kemudian tidak kemudian betul-betul dipelajari dengan baik visi misinya, kita sibuk nih Bang, debat yang begini-beginian begitu. Jadi masyarakat kita akhirnya terbelokkan dari politik program, politik gagasan, bicara tafsir-tafsir yang akan berbeda selalu antara orang dalam dengan publik. Oleh karena itu, bahasa pejabat publik kita haruslah bahasa yang betul-betul membuat masyarakat kita tidak ragu bahwa pemilu itu semua akan bekerja sesuai aturan, penyelenggara pemilunya akan netral, penegak hukumnya akan netral, partai politiknya akan berkompetisi secara kompetitif, dan presiden akan ikut aturan main. Sebab jelas tadi ya, semangatnya meskipun pengaturannya di masa kampanye, presiden kalau ingin mempromosikan kandidat, itu harus dilakukan cuti di luar tanggungan negara. Yang kedua, tidak menggunakan fasilitas negara. Artinya aktivitas-aktivitas partisan elektoral, meskipun itu di luar masa kampanye, tidak boleh dilakukan presiden. Nah ini yang kemudian kecuali di ruang-ruang yang tidak melibatkan dua hal tadi. Ya tadi ya. Nah oleh karena itu saya kira Bang Abalin, karena tidak semua kita adalah orang dalam, mari kita bicara hal-hal yang betul-betul menuju 2024 tidak ada keraguan bahwa kompetisinya betul-betul akan menjadi kompetisi yang kompetitif, adil, dan jujur begitu. Saya kira begitu Mas Bayu dan Mbak Maria. Iya, Pak Presiden dan juga Bang Ali pasti tahu betul lah soalnya. Nanti kita lanjutkan lagi ya diskusi kita. The power of orang dalamnya Kalau tadi ya. ketemu orang-orang pintar begini kan tidak bisa cuma 30 menit. Iya. Iya, nanti kita tambah siapkan lagi lagi di Harus hari ambil lain. ilmu banyak. Iya, oke. Ampun. Agak halus sih hari ini Bang Abalin. Terima kasih banyak Bang Abalin Iya, atas iya, waktunya. terima kasih. Bang Ferry terima kasih. Mbak Mbak Titi terima kasih banyak atas sudah waktunya bergabung ya. Oke, kami jeda, nanti kami kembali dengan informasi mengenai informasi terbaru penganiayaan ART yang dilakukan oleh salah satu ASN di wilayah Lampung. Sesaat lagi.